Door to door sehati 5 menit, pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara. Saya Katri Moya, kali ini bersama Kang Muhammad Yunus, Ketua dari Forum Komunitas Hijau Nusantara. Halo Kang, apa kabar? Sehat, Pak. Bicara FKH berarti saya bicara soal taman hutan kota. Bagaimana dengan taman hutan kota di kondisi saat ini, Kang Yunus? Terima kasih Mbak Catherine. Taman hutan kota ini sebenarnya nggak banyak ya kota di Indonesia yang punya gitu, karena memang dari awal kota itu kan dibentuk dan dibuat itu untuk kehidupan secara lahiriah saja gitu. Nah, kalau kita boleh lihat misalkan contoh kota Depok gitu ya, mereka punya hutan kota daerah Simpang 5 arah Jalan Nusantara itu fungsinya pertama sebagai fungsi ekologis. Kenapa kita bisa bilang itu fungsi ekologis? Karena disitulah sumber oksigen yang sebenarnya bersih dari hiruk pikuk polusi udara di kota. Dan di situ juga kita bisa lihat ekosistemnya terjaga, dari mulai bentuk dan jenis pohon itu semua ada. Walaupun sekarang bisa dibilang ya luasannya itu dari sekian belas hektar tinggal kurang lebih di bawah 5 hektar. Sekarang. Jadi ya kita sebagai warga Depok lah ya, warga Jawa Barat juga agak prihatin gitu. Tapi itu yang membuat dia tergerus juga masyarakat sekitar gitu. Karena kan pemerintah juga tidak menjaga asetnya. Ketika kita sudah punya kesadaran, barulah kita ngeh, ternyata sudah hilang banyak. Dan itu kan merupakan kerugian buat kita sebagai masyarakat kota. Cadangan oksigen kita yang harusnya dari situ. Kalau ya coba kita bayangkan sekian belas hektar gitu, itu udaranya sekian ribu juta orang bisa menghirup kan gitu. Kalau sekarang tinggal di bawah 5 hektar ya kita tinggal kalkulasi eksak aja tinggal berapa cadangan oksigennya. Itu pertama dari ekologis. Kemudian yang kedua dari segi sosiologis. Masyarakat yang engeh terhadap fungsi itu kan nggak banyak. Tapi alhamdulillah sih beberapa tahun belakangan masyarakat Indonesia terutama itu sudah mulai sadar akan peran itu. Kenapa? Karena banyak generasi milenial, Gen Y, Gen Z itu mereka asik dengan gadget. Ya. Sedangkan ibu bapaknya yang Gen X itu terbiasa untuk sosialisasi dengan lingkungan. Jadi mereka akan kaget melihat perkembangan. Dan itu sangat jauh berbeda antara generasi gadget dengan generasi sosiologis. Dan tempat itu sangat mungkin dijadikan tempat untuk berinteraksi antar masyarakat dan antar warga. Daripada kita ngelihat perkembangan anak yang terpatok dengan media device gitu ya, gadget, itu akan ngelihat tumbuh kembangnya akan berbeda karena dia akan sangat sering berinteraksi. Kemampuan mereka tidak cenderung untuk tidak malu untuk mengekspresikan. Itu dari segi sosiologis. Dan sebenarnya hutan kota ataupun taman kota kalau di kota besar kan relatif lebih populer dengan nama taman kota. Itu menjamin lah ya anak-anak itu untuk bisa sering berinteraksi dan bergaul sama mereka. Kemudian yang menurut saya cukup penting adalah fungsi estetis. Jadi nggak hanya dari segi ketersediaan oksigen, kemudian tempat untuk berinteraksi secara sosiologis, tapi estetis juga. Kenapa? Karena kota yang punya kemampuan untuk menjaga hutan kota dan taman kotanya itu akan sangat terlihat lebih indah ketimbang kota-kota yang sangat didominasi oleh bangunan-bangunan statis, gedung, kemudian bangunan-bangunan yang relatif kaku lah ya. Nah, jadi menurut saya ada 3 fungsi itu yang sebenarnya bisa kita elaborasi untuk bisa minimal itu jadi tempat kita beraktivitas sehari-hari untuk masyarakat kota yang cakupan tamannya relatif lebih sedikit. Berarti untuk taman kota yang perlu diperhatikan ada 3 poin yang penting, sosiologisnya, kemudian ekologis tadi pertama, sosiologis, dan yang terakhir adalah estetikanya juga. Ya, door to door 5 menit, pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara. Salam Nusantara.